Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih terus bisa ketemu Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Doa kami juga Anda tetap sehat walafiat gitu ya dan tetap bisa beraktivitas. Dan seperti biasa kami akan ajak Anda untuk berbincang tentang berbagai topik berita dan kita ajak Anda untuk melihat di balik beritanya ya dalam program Off the Record. Dan masih terus bersama saya Hersbudan Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia sih, mudah-mudahan ya. Insya Allah itu Mbak Agi. Jadi hari ini saya kira kita akan bahas beberapa berita yang eh, sangat menarik. Ya, ini Hmm. yang muncul kemarin berita-beritanya Mbak ya. Saya kira ya ini satu soal ide dari eh, Komut ya, Komisaris Utama Pertamina Ahok gitu yang ingin memindahkan eh, kantor pusat Pertamina ke Balikpapan katanya ya, supaya mendekati IKN. Dan juga dia menyebut bahwa nanti Pertamina itu akan membangun sejumlah infrastruktur di IKN dan dia menyebut bahwa the real IKN, the real investor IKN itu ya Pertamina. Nah, ini mulai ini kita mesti mulai warning ini karena banyak sekali kan BUMN terutama BUMN karya itu kan dapat penugasan-penugasan dan sekarang ini lagi babak belur kan BUMN karya itu ya Mbak ya utang menumpuk dan kemudian juga aset-asetnya terpaksa dijual. Nah, jangan sampai Pertamina juga terjadi semacam itu gitu karena ini kan berarti Pertamina dikaryakan ini untuk karena tidak ada investor yang masuk ya akhirnya Pertamina lah yang jadi tumbal IKN itu. Itu yang mesti kita cermati ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini apalagi Ahok mengatakan bahwa the real investor in IKN, berarti ada the fake Ya, dong ya. Kalau ada ya, the real, ada the fake investor. Mungkin the ya. fake investor adalah yang selama ini didengung-dengungkan, selama ini dinyatakan sudah masuk investor sekian, Hmm. sudah sekian yang berkomitmen, begitu kan? Tapi ternyata nggak masuk-masuk juga. Jadi akhirnya dia bisa menyatakan dirinya sebagai the real, artinya ini yang benar-benar menyatakan masuk dan pasti akan masuk begitu kan. Ya, Dan ya. ini kelihatan kita sebelumnya belum pernah dengar ya kabar-kabar ini ya tiba-tiba kok di injury time ini kan ya sebenarnya kan di masa akhir jabatan Presiden Jokowi dan investor nggak masuk-masuk dan akhirnya Pertamina ini kelihatan yang bakal masuk gitu di sana ya. Oke. Padahal para ASN, aduh susah banget ngomong ya, ASN pun gagal batal masuk ya karena dengan rencana dari atau pernyataan dari Menteri Menpan RB bahwa mereka bisa work from anywhere kan begitu ya. Iya, tapi kalau ASN ini masih sampai sekarang pemerintah memang masih ingin ada sekian ribu gitu ya Mas Ersu. Ya masih, tapi tidak seperti Iya, rencana semula akan ada betul. eksodus besar-besaran ke IKN gitu. Ya, itu artinya kan memang ini realistis dengan Bagian saja, ya. ya dengan tidak jadinya dengan mereka bisa work from anywhere kan artinya mereka tidak perlu kerja dari sana. Artinya dengan kata lain dia tetap di Jakarta aja gitu loh ya. Bahkan malah bebas sekarang bisa dari mana-mana gitu. Saya kira enggak, tetap aja kantornya di Jakarta dan kemudian ada sebagian yang pindah yang apes akan pindah ke PKN kira-kira gitu ya. Ini kan diundi ini nantinya siapa kan ini kan Menpan RB sendiri yang pernah membuat semacam survei gitu yang menyatakan ya mayoritas ASN itu menolak untuk pindah ke IKN kan gitu ya Mbak ya. Iya, 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 betul sekali. Nah, kalau Dan mereka yang kena dapat giliran kan bisa, waduh ya mau nggak mau terpaksa mereka harus pindah ke sana kan begitu ya. iya, iya. Dan mungkin itu juga work from anywhere itu juga sebagai alasan kalau seandainya nanti memang pembangunan di IKN tidak sesuai dengan Iya, rencana. saya Karena kira itu. kabarnya kan Hmm, ya ada berapa tower untuk hmm, ASN dan sebagainya gitu. ya. Kalau seandainya pembangunan itu tidak semuanya bisa sesuai gitu terpenuhi sehingga yang sekian ribu itu akan dipindahkan sekitar 15.000 sampai 16.000 ya rencananya katanya seperti itu. Kalau seandainya tidak sesuai rencana ya itu sebagai alasan bahwa mereka Yes, bisa. ya, saya kira itu memang dasarnya ya. Oke, itu satu topik. Yang topik lain saya kira ini apa namanya PPDB apa sih Pak? PPDB. Mhm. Apa itu singkatannya itu? PPDB penerimaan peserta didik baru. Ya, Oh, terlalu penerimaan. banyak singkatan sekali di Indonesia itu dan akhirnya karena singkatannya aja kacau, jadi prosesnya juga jadi kacau gitu ya. Ini kelihatannya ya di mana-mana kita dapat laporan, waduh PPDB ini dianggap dianggap program gagal gitu dan DPR akan memanggil Menteri Mendiknas ya, Nadiem Makarim ya.
Ya, betul sekali Mas Ersu. Jadi kekacauan ini sebenarnya sudah terjadi dari sejak awal ini diperkenalkan, yaitu karena waktu itu anak saya juga ikut masuk di dalamnya. Jadi saya kurang lebih begitu kalau saya sampai sekarang masih berlangsung sedikit-sedikit tahulah soal PBDB ini. Hmm. Yaitu sejak tahun 2017 sampai sekarang kok dari tahun ke tahun kisruh ini terus berlangsung, suap begitu, terus pemalsuan KK ketika terus kemudian juga intervensi dari pejabat, intervensi dari mana-mana, dari polisi, dari TNI begitu ya, yang ada di daerah untuk bisa memasukkan anak dan kerabatnya terus terjadi. Ini perlu kita bahas Mas Hersu. Ya, dan juga ada banyak anak pejabat yang menggunakan kuotanya orang miskin gitu ya Mbak ya. Betul. Itu parah itu ya. Saya kira ini mentalitas pejabat kita itu miskin banget memang semua ya, dia mentalnya miskin makanya kemudian dia korup kan begitu ya. Padahal kan tapi gini kan korupsi itu ada yang by need gitu ya, yang ya sebenarnya nggak pas juga kalau disebut by need gitu ya, karena kebutuhan. Tapi kalau menurut saya mencuri itu yang mungkin disebut by need itu karena mungkin mereka nggak punya jalan lain akhirnya mencuri. Tapi kalau korupsi kan mereka bagaimanapun mereka tetap pegawai lah gitu ya, yang punya Ya. punya jabatan, masa iya dia by need-nya sudah terpenuhi. Saya kira tetap aja by corruption by greedy itu ya, karena greedy gitu ya, karena Iya. rakus. Karena Saya kira rakus. lebih banyak itu karena rakus korupsi itu. Jadi nggak ada namanya korupsi by need itu kalau dari definisi yang benar menurut saya ya. Oke, kita bahas dua topik itu saja Mbak ya, itu udah banyak sekali loh ya Mbak Agi ya. Iya, betul Mas Hersu. Oke, mari kita mulai dari ibu kota dulu ya Mbak Agi ya. Iya. Jadi ibu kota ini kan baru saja Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI yang kemudian menjadi komisaris utama dari Pertamina itu kan baru saja melihat IKN gitu, datang ke lokasi ya Mas Ersu dengan ditemani salah seorang pejabat dari Pertamina sendiri begitu. Dan kemudian berita yang langsung begitu dikatakan gitu cukup mengejutkan sih ini Mas Ersu begitu ya, karena dia mengatakan bahwa akan melakukan investasi besar-besaran di IKN. Seperti kita ketahui jabatan Ahok ini kan komisaris utama begitu. Iya. Seperti fungsinya komisaris utama itu adalah sebagai pengarah kan, Iya seperti betul. pengawas gitu ya. Nah, tapi sepertinya ini sudah menjadi sebuah keputusan, apalagi kalau seandainya ini bisik-bisik di dalam masih berupa diskusi, itu mungkin masih belum sesuatu yang sudah diputuskan. Tapi ketika ini dilontarkan kepada media dan kemudian di situ dikatakan dia akan menjadi the real investor atau investor yang sebenar-benarnya di IKN gitu ya, seolah-olah mengatakan dirinya sebagai pelopor lah, karena kan kalau real gitu artinya ada sesuatu real, lawannya adalah fake, berarti ada fake investor, atau yang ini adalah yang asli, the real investor gitu. Misalnya dia menjadi investor yang asli, berarti ada investor yang palsu begitu, yang hanya ngomong Yang doang lain memang gitu palsu kan. semua Mbak gitu. Jangan-jangan Iya. masuk Singapura kemarin yang rame-rame datang juga palsu gitu ya. Karena kita bahas kan ada kemungkinan ini berkaitan dengan barter ekspor pasir kan pada waktu itu ya. Nah tapi gini, Ahok ini memang dia sendiri jangan terlalu kaget kalau Ahok yang ngomong, kan dia sendiri kita bahwa dia itu sebenarnya dia itu komisaris tapi rasa dirut atau nyaru sebagai atau gimana sih, dirut nyaru sebagai komisaris. Saya lupa, pokoknya dia ngerasa bahwa ya kalau biasanya kan statement-statement penting begitu, komisaris itu lebih pada internal sebenarnya bicaranya ya. Tapi kalau Ahok ya tahulah kelakuan Ahok memang seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi dengan pernyataan Ahok itu kita jadi makin terbuka, ada sesuatu yang serius pada IKN, dan ini seperti saya sebut tadi, ini jangan sampai kemudian Pertamina itu jadi tumbal IKN gitu karena tidak ada lagi investor yang masuk, akhirnya dipaksalah Pertamina untuk masuk ke sana. Kan tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan penting yang mesti kita ajukan. Apa urgensinya kemudian memaksakan Pertamina masuk di sana, dan Ahok juga katanya dia menyebut markasnya atau kantor pusatnya Pertamina itu kan di Balikpapan kan gitu Mbak, dia nyebut juga ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Itulah yang dipertanyakan, urgensinya itu apa begitu ya. Karena mengingat sejauh ini Pertamina kan dipangkas gitu untuk supaya fokus pada core bisnisnya oleh Erick Thohir. Kan kita tahu rumah sakit itu dijadikan holding begitu ya. Salah satunya ya memang rumah sakit Pertamina. Kita tahu beberapa BUMN memang punya rumah sakit seperti rumah sakit Pelni seperti itu kan. Jadi supaya betul-betul fokus kepada core bisnisnya begitu. Bisnis hotel Pertamina itu kan sebenarnya hanya bisnis sampingan saja gitu. Tadinya dulu kan di zaman dahulu itu kan supaya
Pertamina ini adalah BUMN besar dan kemudian mobilitasnya sangat tinggi sehingga itu dianggap sebagai kalau ada pegawai Pertamina begitu melakukan ini di daerah begitu sehingga mereka dapat menginap di hotel-hotel Pertamina seperti itu. Tapi kan kemudian ini memang hotel ini menjadi komersil juga begitu. Begitu juga dengan rumah sakit itu beban lah begitu ya. Ya, Sementara termasuk maskapai penerbangan segala macam ya. betul, betul sekali. Dan kemudian kita ingat pada pertengahan tahun 2022 kemarin, sekitar bulan Juni gitu ya, ada pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Pertamina rugi sekitar 12,9 miliar dolar Amerika. Atau kalau dikonversikan dengan kurs pada saat itu, tahun 2022, jumlahnya sekitar 191 triliun lebih begitu. Jadi ini kan memang keadaan saat itu kalau kita ingat pertengahan 2021 itu terjadi puncak dari pandemi ya Mas Hersu, di mana kita sendiri konten-konten kita waktu itu dipenuhi dengan harga batu bara di tingkat internasional yang betul-betul naik gitu ya, sehingga batu bara yang harusnya ada di dalam pun kita ingat yang harusnya untuk mensuplai PLN diam-diam diekspor keluar semua. Padahal kan ada ketentuan bahwa batu bara itu harus sekian gitu Ya, dijual dalam negeri untuk mensupport itu BUMN kita begitu. ya. Ketika itu boncos Pertamina begitu kan, apalagi minyak mentah di tingkat dunia yang menjadi bahan baku dari Pertamina juga tinggi sekali ketika itu. Nah, kalau kita melihat catatannya gitu yang diumumkan oleh pihak Pertamina begitu, memang pada tahun 2023 berarti itu adalah keuntungan dari mulai 2022 ke 2023 ya, itu ada keuntungan 56 triliun begitu. Tapi sebelumnya rugi 191 triliun gitu. Nah, ini kan tentunya recovery yang kita sendiri juga kita senang melihat BUMN seperti Pertamina yang kata Ahok dulu ketika dia sebelum diangkat menjadi komisaris utama kan dia pernah bilang bahwa Pertamina itu sebenarnya menjalankan bisnis di Pertamina itu merem aja itu udah untung begitu. Jadi udah seperti autopilot, nggak usah ngapa-ngapain Pertamina udah pasti untung kan dia pernah mengatakan demikian. Tapi ternyata ketika dia masuk banyak sekali sengkarut di Pertamina, tidak hanya karena kondisi global, tapi memang di dalamnya sendiri juga banyak masalah gitu. Nah sekarang dengan dia mau masuk ke core bisnis yang dulu dia tinggalkan, ini sepertinya seperti menjadi kita khawatirkan akan menjadi masalah dan kemudian kenapa dari sekarang kan investor asing gitu yang diinginkan tadinya kan Pak Jokowi, Pak Menteri PUPR, Pak Luhut segala ini IKN ini utamanya adalah untuk ada investasi asing di situ makanya rencananya proposalnya semuanya dibuat sebaik mungkin gitu. Tapi kenapa the real investornya malah dari BUMN begitu? Yang dari Dan BUMN ini yang kan core bisnisnya bukan di situ membangun hotel dan sebagainya gitu. Saya sebutkan ini tadi ini kan injury time, Pak ya. Kita tahu bahwa berapa bulan yang lalu ya, dua bulan yang lalu saya kira ya Pak Basuki yang menyatakan bahwa investasi swasta di IKN itu nihil alias nol tidak masuk kan begitu. Dan waktu itu kita mulai khawatir wah ini nanti kalau terjadi seperti itu bisa kejadiannya seperti kereta api cepat Jakarta Bandung ya, kereta api cepat Cina itu. Karena pada waktu itu pun juga dinyatakan bahwa ini B2B alias business to business. Yang B2B pun akhirnya dibiayai oleh APBN kan dan itu oleh uang rakyat. Bukan hanya pendanaannya tapi pemodalannya juga disuntikkan. Kemudian ada BMN ke penyertaan modal negara masuk ke beberapa BUMN karya yang ditugaskan di situ. Nah, sementara kalau IKN ini kan kita tahu bahwa dari biaya yang diranggarkan semula 466 triliun itu kan hanya 20% dikatakan yang akan didanai dari APBN. Jadi kalau kereta api cepatan Cina tadi sama sekali tidak ada APBN, akhirnya pun pakai APBN. Kalau ini ada 20%, ya bisa aja nih porsinya jadi lebih besar gitu. Tapi kan kemudian kita kita mendengar bahwa enggak ini tetap aja tetap enggak akan nambah 20% tetap diusahakan dari swasta investornya. Nah, kalau investornya enggak masuk bagaimana kan gitu. Kemudian kita lihat ada upaya dari Singapura dan yang tentu saja kita mencurigai ke Singapura ini ada kaitannya dengan barter pasir, ekspor pasir karena kan munculnya datangnya para investor Singapura ke IKN itu nggak lama setelah ada kesepakatan untuk membuka keran ekspor pasir itu kan Mbak. Nah kan gitu. Tapi kemarin kita juga mengingatkan
Singapura hati-hati loh, karena ini bukan kita yang nyebut ya, yang Pak Luhut sendiri nyebut ini kan negara brengsek ini kan, kata Pak Luhut menyebutnya kan begitu ya. Jadi dia pasti pinter lah, dia tahu bahwa kalau begitu ekspor pasir disetujui kan langsung jalan dong. Selama ini diam-diam juga banyak penyeludupan pasir kan, Oke. seperti diakui oleh pengurus Kadin DKI Jakarta ya, Mbak ya. Apalagi Betul. begitu dibuka, ya udah itu seperti air bah, itu prosesnya langsung jalan. Sementara kalau investasi di mana di Singapura di IKN saya kira kan prosesnya panjang gitu ya. Meskipun kita ingat bagaimana pidato Pak Jokowi di Singapura ketika jualan jualan IKN pada waktu itu, orang Singapura diminta pindah ke sana karena masa depan itu ada di IKN kan begitu ya. Nah, orang Singapura pasti mikir juga dong ya, mereka pindah ke IKN dan sebagainya, dan lebih baik mereka beli pasir, perluas wilayahnya, teritorinya, bangun lagi pemukiman baru. Walaupun sementara ini yang dibangun itu apa? Pelabuhan ya, Mbak. Pelabuhan Tuas 3 kan yang dibangun oleh Singapura dengan perluasan, dengan pembelian pasir besar-besaran itu ya. Nah, ini yang saya juga curiga, jangan-jangan pemerintah juga tahu bahwa nggak mungkin ini Singapura ini bakal boncos juga, paling ngibul-ngibul juga nih Singapura ini. Dan kemudian itu tadi, supaya kesannya tidak APBN yang masuk, ya BUMN yang suruh masuk, dalam hal ini Pertamina gitu. Iya, betul betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat seandainya ini memang betul investasi Pertamina akan dilakukan di IKN gitu ya, kita jadi melihatnya seperti kok jadi tumbal begitu ya, bahwa setelah banyak investor tidak bisa masuk, maka salah satu BUMN energi kita entah saya latar belakangnya ataukah ini dipaksa begitu, ataukah ini memang inisiatif dari Ahok. Kalau menurut salah satu pengamat dari UGM, yaitu Pak Fahmi Radi, ini pengamat ekonomi energi yang cukup beken ini Mas Hersu, dia mengatakan bahwa ini Ahok lagi cari muka begitu, kata dia begitu. Jadi Pak Fahmi Radi ini kalau saya melihat latar belakangnya, dulu dia adalah anggota tim reformasi tata kelola migas gitu ya, dan ini memang suaranya cukup keras sih dulu. Kalau saya ikuti Pak Fahmi Radi ini, dia terutama adalah memberantas soal mafia migas yang memang sudah, menurut dia itu sudah sistemik begitu, dan merupakan sesuatu yang bekerja begitu sangat masif tapi tanpa bentuk di sana begitu. Nah, sekarang ini dia sebagai pengamat ekonomi, dia menilai Mas Hersu bahwa ini kan rencananya ada yang dikatakan yang akan dibangun Pertamina begitu ya, menurut petinggi dari IKN dan juga menurut Ahok itu adalah rencananya akan membangun kawasan resort dengan 1.000 kamar. Ini luar biasa loh, 1.000 kamar. Ya, apa urusannya ini ya Pertamina bangun resort ya, karena padahal hotel-hotelnya aja dilikuidasi kan gitu ya. Iya betul, hotel-hotelnya saja ditutup begitu kan ya. Terus kemudian ada lapangan golf dengan 36 holes, kemudian rumah sakit gitu. Pada rumah sakitnya saja itu juga dilikuidasi begitu. Dan kemudian juga universitas yang temanya vokasi begitu. Artinya itu universitas yang banyak praktek biasanya di situ, juga riset dan sebagainya, di pusat riset dan development. Ini investasinya kalau kita melihat seperti ini banyak sekali, ini entah ratusan miliar atau bahkan menyentuh triliun kalau kita melihat jenis-jenis yang investasinya begitu Mas Hersu. Dan apakah misalnya kawasan resort dengan 1.000 kamar, apakah ini signifikan begitu, dan apakah perlu, kalau kita melihat penghuninya saja belum ada begitu, dan padahal ini katanya sudah akan dibangun dan rencananya akan selesai sebelum IKN itu diresmikan. Kalau Ya, dan diresmikan kita tahu dari kan kawasan Agustus. ini sebenarnya bukan kawasan yang indah, yang biasa kalau dibangun resort itu kan kawasan yang memang misalnya hutan-hutannya bagus, pantainya indah dan sebagainya, atau apa gitu ya, atau kawasan pegunungan. Kan ini daerah ini sangat panas, kemudian juga jauh, nggak ada pantainya juga nggak jauh dari, ya lumayan jauh kan itu pantainya ya. Ada memang kawasan yang menuju ke sungai-sungai menuju ke sana. Ini kan kawasan yang tidak cocok sebenarnya untuk resort. Kenapa tiba-tiba dibangun resort di situ gitu ya? Saya bingung juga. Iya. Iya betul, sepertinya ini memang menjadi penggembira karena memang kawasan IKN ini kan akan acara 17 Agustus begitu ya, upacara kemerdekaan kan rencananya juga sudah akan diadakan di Istana Baru di IKN begitu. Dan kemudian kalau yang saya baca ini, Pertamina siap meramaikan pembangunan IKN, targetnya sebelum Agustus investasi Pertamina sudah mulai direalisasikan. Oh, berarti bukan selesai, tapi sudah mulai terlihat bentuknya, sudah direalisasikan begitu. Dan kemudian ini yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Pak Fahmi Radi itu tadi, Mas Hersu. Kita
kita sebutkan saja ya, menurut Pak Fahmi Radi ini, salah besar kalau Pertamina berinvestasi di rumah sakit sampai resort di IKN. Karena menurut dia ini kutipan aslinya ya, dia mengatakan, saya melihat apa yang disampaikan hanya cari muka ke Jokowi. Karena Jokowi kesulitan mencari investor, Ahok ingin jadi pahlawan, kata dia begitu. Ya saya setuju sih, kalau kita bahas selama ini kan sepertinya memang demikian gitu. Terus kemudian dari sisi ekonomi, kata dia, rencana tersebut justru akan mengganggu keuangan Pertamina. Dia mengatakan kalau benar Ahok atau pimpinan Pertamina yang memaksakan investasi di IKN, itu keputusan blunder karena pilihan investasi seperti yang disebutkan itu tidak sesuai dengan core bisnis Pertamina dan bisa bangkrut Pertamina. Ini luar biasa. Ini orang yang memang sudah sebelum Ahok ada di sana, dia menjadi salah satu tim reformasi tata kelola migas ya. Jadi dia tahu betul memang apa core bisnis Pertamina, dan kemudian dia tahu keuntungan dan kerugiannya ketika di bawah mafia-mafia migas ini. Dia menambahkan lagi, selama ini Pak Erik sederhanakan core bisnis dan atau konsolidasi Pertamina. Nah, ini kok malah mau dihidupkan lagi, kan aneh. Saya setuju sih Mas Erisu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Fahmi tersebut, karena Pertamina ini baru saja rugi besar sampai ratusan triliun gitu, dan kemudian baru saja sekarang mulai recovery, mulai membaik, kemudian dia tiba-tiba melakukan investasi ini yang tidak main-main, yang investasi menurut saya masih gambling begitu, karena IKN sendiri kan sampai sekarang kita, walaupun Pak Jokowi mengatakan nanti pada presiden berikutnya ini akan dilanjutkan apa dan sebagainya, tapi Pak Jokowi sendiri kan worry. Ya, dan saya khawatir ya, mungkin buat pengamat ini apa yang dilakukan oleh Ahok nih cari muka atau sebenarnya ini halus juga gitu ya. Tapi mungkin bagi Pak Jokowi ini bisa jadi angin surga loh gitu, dan ini bisa ditangkap langsung, dan itu bahayanya kalau kemudian Pak Jokowi akan memerintahkan langsung, oke, segera direalisasikan itu. Karena kan sangat terkesan apapun sekarang ini Pak Jokowi disodorkan proposal apapun, asal selama disebutkan bahwa itu akan mewujudkan IKN, itu kan langsung disetujui oleh Pak Jokowi, mulai dari soal pemilik KSHM-nya atau apa dan sebagainya, kemudian masa take holiday-nya segala macam, itu kan pokoknya segala macam fasilitas yang sebenarnya ini diobrol gila-gilaan lah di IKN ini, dan sebenarnya nggak logis, nggak masuk akal, tapi dilakukan semua gitu. Jadi jangan underestimate gitu ya. Boleh kita tidak sepakat dengan gagasannya Ahok, tapi bagi Pak Jokowi ini justru bisa jadi sangat menarik loh. Ini siap-siap aja nih teman-teman di Pertamina. Iya, dan ini kan andalannya negara, andalannya rakyat begitulah Pertamina sejauh ini begitu Mas Hersu kan. Kita ada gonjang-ganjing soal subsidi apa dan sebagainya. Itu kan yang justru seharusnya itu yang diperhatikan begitu, yang betul-betul itu ditata begitu di dalamnya. Bukan justru melakukan investasi ke bidang-bidang yang memang bukan jatahnya dia, bidang-bidangnya bukan keahliannya mereka begitu. Ya, mengapa saya yakin bahwa itu akan dieksekusi gitu ya, karena walaupun menurut banyak pengamat menentang, kan kita ingat bagaimana dengan kereta api cepat Cina juga ya, itu kan tadinya yang menjadi lead-nya itu Waskita Karya ya, seingat saya ya sebenarnya, dan kereta api itu kan bukan lead project-nya, dan kereta api ini kan sekarang salah satu BUMN yang sehat kan Mbak Agi ya, dan orang banyak sekali sekarang memang menjadikan kereta api itu sebagai transportasi yang favorit gitu. Dan sekarang kan dia dipaksa lah gitu menjadi lead project untuk kereta api cepat Cina, dan kemudian konsekuensinya kan nanti dia juga akan menutup jalur Parahyangan gitu, jalur kereta api Jakarta Bandung Argo Parahyangan akan ditutup gitu untuk menghidupkan kereta api cepat Cina, dan sekarang akan dibebani lagi untuk membangun kereta api cepat Cina lanjut ke Surabaya. Saya kira nanti yang terjadi juga kereta api itu bakal babak belur juga itu. Ini ke kantongnya gitu ya. Iya betul Mas. Dompet kereta api bisa babak belur nih ketika mereka diberi penugasan untuk mengambil alih proyek kereta api cepat Cina. Jadi Pertamina pun juga harus siap-siap saya kira ini bagi. Betul, memang yang namanya BUMN itu memang memiliki ada tugas sosial. Tugas sosialnya PSO-nya negara ya. Ya, public service obligation-nya disebut. Ya, public service obligation-nya. Jadi semacam tugas sosial untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi tugas sosial itu tidak boleh merugi gitu, harus tetap
Ya, terus tetap melihat skala industrinya apakah masuk ataukah tidak, apakah itu sesuai dengan core bisnisnya dia, dia punya keahlian nggak di situ, begitu. Kalau tidak, ini kan akan menjadi sesuatu yang gambling begitu. Dan kalau kita melihat seharusnya kita melihat IKN itu seperti yang dikatakan Mas Heru tadi, fasilitas berbagai fasilitas yang diberikan itu kan seperti bebas pajak selama 30 Hmm. tahun begitu. Terus Hmm. kemudian HGB itu HGB bukan ya. SHM, HGB ya. Iya ya, HGB, tapi udah seperti SHM ini Mas Ersu, karena Hmm. HGB-nya dapat diperpanjang 80 tahun kali 2 berarti 160 tahun. Hmm. Begitu juga dengan HGU, hak guna usaha di sekitar sana, begitu, yang katanya bisa mencapai 95 kali 2 itu sekitar 190 tahun, itu luar biasa sekali gitu. Itu kita sudah berapa generasi dan itu masih dimiliki oleh investor asing kalau seandainya yang berinvestasi adalah asing di situ begitu. Nah, sudah demikian merayunya gitu, sudah demikian dibuat peraturan-peraturan yang sangat memudahkan, tapi ternyata investasi juga tidak datang juga. Ini artinya memang ada sesuatu begitu di situ. Tapi sekarang tiba-tiba masuk BUMN kita yang sudah mulai sehat gitu, Pertamina ini untuk melakukan investasi di sana. Saya tidak tahu ini apa namanya mereka melihat future-nya begitu bagaimana begitu, apakah memang dia melihat ini adalah suatu keuntungan gitu, atau memang kan tidak boleh kita berinvestasi apalagi ini BUMN yang membebani dan kemudian ada persentase merugi yang lebih besar begitu Mas Hersu. Penduduknya saja kita masih tebak-tebakan nih, Iya, iya. punya 1.000 kamar itu siapa yang mau menginap di Iya, sana, iya, resort. biaya maintenance, biaya apa dan sebagainya begitu. Kira ada dua soal ini ya. Pertama bahwa itu bukan core bisnis Pertamina dan itu Mhm. mengembalikan perusahaan-perusahaan yang tadinya dilikuidasi, usaha-usaha yang dilikuidasi oleh Pertamina Mhm. dikembalikan lagi. Kan itu jelas satu itu akan membebani Pertamina. Yang kedua, kemudian di bisnis ini dipastikan akan menjadi bisnis yang merugi juga seperti Anda sebut tadi itu ya. Lah Mhm. penduduknya nggak ada, kok tiba-tiba bikin bikin apa, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin bikin resort gitu ya. Dan kemudian kalau resort apa nilai lebihnya apa IKN ini dibandingkan dengan resort-resort lain yang lainnya sudah bagus kan. Indonesia kan punya banyak sekali resort Mbak, mulai di Bali Betul. banyak, di Mhm. Bintang, di mana tempat-tempat lain yang memang Mhm. potensi wisatanya itu bagus. Sementara kalau Mhm. kalau IKN ini kan bukan boro-boro potensi wisata kan, ini daerah ini kan dari sisi apa visibility tadinya saja untuk sebenarnya untuk daerah hunian juga tidak layak karena apa? Karena apa sumber daya airnya segala macam juga terbatas kan begitu. Mhm, mhm, mhm. Iya, kalau seandainya misalnya kita tidak tahu ini sumber dananya dari mana ya, apakah dari CSR-nya Pertamina yang 5% itu bisa jadi kan, oh itu apa namanya merupakan servis dari Pertamina yang diambil gitu dari CSR. Tapi kalau kita melihat konsep CSR itu kan memang untuk bukan bukan untuk menyertai pembangunan dari yang memang sudah dikonsepkan seharusnya itu dari investor asing dan juga dari APBN, tapi justru untuk masyarakat luas, misalnya seperti pendidikan, terus kemudian pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas sosial, dimasukkan ke desa-desa, dan jadi ada prioritas gitu loh Mas Ersu, kalau CSR selama ini yang dilakukan oleh BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau ini dengan membangun resort, dengan apa membangun kalau seperti semacam riset itu masih masuk ke dalam CSR ya, penelitian dan sebagainya. Lapangan golf ya bukan Ya, CSR. lapangan golf yang 36 holes bukan CSR gitu ya. Hmm. Itu jadi ini kan untuk melayani orang-orang dengan eh, apa tingkat pendapatan tinggi begitu. Sementara Hmm. kalau CSR itu adalah justru untuk membangun masyarakat papan bawah dan umum begitu. Jadi ini sama sekali kalau saya rasa kalau seandainya pun diambil dari CSR ini juga tidak sesuai gitu. Saya kira kita ikuti saja bagaimana Dan kelanjutannya proposal dari Ahok ini. Tapi feeling saya ini sih akan langsung disetujui oleh Presiden Jokowi ya. Dan jangan terbiasalah pengamat mau kritikus mau kritik seperti apa ketika Pak Jokowi mau ya itu jalan aja lah ya. Oke, mari kita pindah ke topik yang lain yang saya kira tidak kalah seriusnya soal PPDB ya, PPDB ya. Eh, Iya. ya, Mhm, mhm. ini saya juga baca beritanya ini heboh sekali sih Mbak ya karena
mungkin saya tidak terlalu nggak punya anak yang sedang mengikuti jalur PPDB, jadi saya nggak terlalu ngerti ini apa yang terjadi. Cuman saya terhenyak begitu membaca beritanya, kok rame banget, kok heboh banget gitu di media. Iya, memang PPDB ini jadi carut marut ya Mas Hersu, dan ini baru kita ketahui Komisi 10 DPR gitu baru berencana untuk memanggil Nadiem Makarim eh, untuk untuk membicarakan soal ini begitu. Padahal kalau menurut saya ya sudah agak terlambat ya. Karena PPDB ini kan sudah berlangsung sebelumnya. Sekarang ini malah masa-masa di berbagai provinsi udah mulai masuk tahun ajaran baru Mas Hersu. Seperti misalnya di Jakarta ini sudah mulai ada apa kalau semacam orientasi begitu ya, orientasi siswa baru itu sudah masuk dari sejak besok nih tanggal 17 ya, hari Senin pekan depan itu sudah masuk begitu. Dan sekarang ini pada akhir-akhir pekan ini biasanya sudah mulai beberapa sekolah melakukan orientasi tersebut begitu. Dan juga kalau oh maaf, kalau di Jakarta malah sudah. Di Jakarta tanggal 12 kemarin kalau tidak salah ya, itu sudah mulai. Nah, yang di Jawa Barat nih, yang di Jawa Barat itu mulai pekan depan. Seperti misalnya yang menempel Jakarta adalah Bekasi. Bekasi sekitar tanggal 17 itu sudah mulai masuknya siswa baru begitu. Nah, sementara Nadiem ini kan posisinya cuti. Dalam keadaan carut marut yang gegap gempita seperti ini, posisi menteri malah sedang cuti, dan ketika kemudian dipanggil DPR begitu ya tidak bisa. Dan ini kalau seandainya bukan pekan ini, misalnya pekan depan, ya itu sepertinya sudah terlambat juga karena sudah siswanya itu sudah masuk begitu Mas Hersu. Ya, PPDB ini kan apa sih? Salah satu kebijakan itu zonasi, ya kemudian dia soal Betul. afirmasi, terus apa lagi Mbak yang di situ yang jadi aturan baru dalam PPDB ini? Ya, di PPDB itu misalnya ada jalur penerimaan akademik begitu. Yes. Jadi ini seperti anak-anak yang pandai atau anak yang berprestasi di bidang olahraga Hmm. atau di bidang beberapa sekolah misalnya menerima mereka yang hafiz Quran, Hmm. mereka yang di misalnya untuk masuk SMA, mereka yang SMP-nya sebagai ketua OSIS memiliki prestasi-prestasi. Pokoknya jalur akademik yang seperti itulah Mas Hersu. Selain Hmm. juga nilai, soal nilai itu nilainya misalnya dia terus juara misalnya di SMP dan sebagainya. Ada jalur akademik, terus kemudian ada jalur yang PPDB umum dan sebagainya gitu. Nah, carut marutnya ini banyak sekali ininya apa namanya banyak hal begitu ya. Seperti misalnya kalau yang untuk tadi jalur akademik. Seorang ibu di Jakarta misalnya dia mengeluh ini dia ada di Jakarta Pusat. Dia anaknya masuk ke SMA 68. Tapi dia ingin anaknya masuk ke situ karena sesuai dengan anaknya memiliki KJP, Kartu Jakarta Pintar, anaknya juara ketika SMP dan sebagainya. Tapi ternyata anaknya tidak diterima lewat jalur akademik tersebut. Nah, sementara yang lain yang nilainya di bawah anaknya itu malah masuk menurut penuturan ibu tersebut. Dan kemudian ketika dia masuk ke jalur umum gitu ya, dia pun juga nggak bisa masuk padahal rumah dia lebih dekat dengan SMA tersebut gitu. Sementara Kenapa? Zonasinya kan harusnya masuk. harusnya masuk, apalagi menurut dia punya bukti bahwa ada siswa lain gitu yang rumahnya lebih jauh dan juga nilainya lebih rendah malah masuk ke Hmm. SMA tersebut. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, sementara si ibu ini dia adalah single parent dengan 3 anak dan sebagainya, begitu yang artinya ya wajar lah kalau seandainya sekarang ini orang tua bingung, anaknya pun juga ikut stres begitu. Dan kemudian ini kejadiannya tidak hanya di situ. Hal-hal yang lain lagi seperti misalnya di Bogor. Bogor itu ada SMP 1, SMA 1 yang menjadi favorit memang ya. Dan kemudian eh, yang diterima malah mereka yang di pinggiran-pinggiran Bogor begitu ya, malah diterima masuk. Sementara mereka yang rumahnya ada di dekat gitu di komplek-komplek dekat dengan SMA tersebut malah tidak masuk. Yang menarik lagi kalau di Bogor ini ada pengakuan dari Bima Arya yaitu Wali Kota Bogor bahwa dia menerima 300 pengaduan dari orang tua siswa begitu ya, dan kemudian ketika dia sidak langsung mendatangi rumah-rumah tersebut dari anak-anak yang ditengarai begitu ya, nama-nama dari peserta didik baru yang melakukan kecurangan tersebut begitu, didatangi ada rumah kos begitu yang jelas tidak ada nama si anak tersebut di situ. Terus kemudian juga ada rumah-rumah yang orangnya malah justru mungkin terkejut karena tidak ada nama tersebut di kakak mereka, seperti Oh, kita jadi bisa pindah melihat. kakak ini ya, kelihatannya gitu Iya, ya. tapi kakaknya rupanya sepertinya palsu, Mas Hersu. Karena Hmm. memang untuk jalur PBDB ini kan
tergantung kepada domisili dari anak tersebut, ada keterangan domisili, kemudian juga ada kakak harus dilampirkan, dan kemudian dari kakak tersebut kan dihitung berapa kilometer jaraknya ke sekolah atau berapa meter jaraknya ke sekolah seperti itu, dan juga ditambah dengan nilai. Jadi itu ada persentase dari jarak adalah sekian, terus kemudian nilainya juga sekian. Kalau seandainya sama jaraknya sama, maka akan diambil nilai yang lebih tinggi. Seperti Ya, itu. ya. Dan Iya. ini mungkin satu itu adanya tadi memang ada modus pindah kakak, tapi ada modus Mhm. yang bikin kakak palsu dan sebagainya. Betul. Tapi Mhm. juga ada seperti yang ya, di Makassar gitu ya, yang jalur Anda sebut tadi itu, yang Mhm. keluarganya dari TNI, Polri gitu memaksa ke kepala sekolahnya untuk diterima meskipun tidak sesuai dengan zonasinya dan sebagainya Betul. gitu ya. Mhm. Atau Mhm. ada yang seperti di mana di Banten ini ya, jalur afirmasi untuk keluarga miskin ternyata digunakan Mhm. oleh orang-orang kaya. Kan itu yang begini-begini ya kasus yang terjadi ya Mbak ya. Iya, ini aduh kalau kita melihat kejadian-kejadiannya ini sebenarnya hampir tiap hari sih Mas Hersu dibahas di berbagai media, baik media lokal, daerah maupun media nasional begitu ya. Ini saya bacakan saja ya beberapa, misalnya setumpuk sengkarut PPDB dari titip nama di KK sampai jual beli bangku. Titip Hmm. nama di KK ini dia baru masuk ke kakak-kakak tersebut begitu. Jadi misalnya keponakannya atau sepupunya atau siapa gitu, jadi dia titip kakak namanya baru saja dimasukkan sebagai anggota keluarga baru di situ. Hmm. Nah, ini masih mending kalau seandainya dia memang kakaknya asli. Tapi banyak juga seperti yang terjadi di Bogor itu, berarti dia memakai kakak palsu. Kalau memakai kakak palsu berarti ada partisipasi dari RT atau RW setempat Dan untuk ini memberikan pidana ini ya. keterangan, betul. Terus kemudian membuat kakak. Jadi kakaknya asli tapi palsu. Oh, Dibuat oke, ya. iya, seperti dibuat kakak baru. Bisa jadi juga kayak yang kalau saya dulu pernah temui pada saat anak saya masuk ke SMA Mas Hersu, itu jadi ada sebuah keluarga yang bisa punya dua kakak gitu. Jadi Hmm. kakak yang lama masih ada, tapi ada kakak baru yang mencantumkan nama anak tersebut. Jadi ini asli tapi palsu begitu. Nah ini ada peran serta, kalau seandainya ini ada peran serta dari RT RW dan kemudian ini kakak dibuat di tingkat kecamatan misalnya Mas Hersu, ini artinya kan berhubungan dengan Kemendagri juga ini. Ini udah seperti ini udah bisa ada unsur pidananya kalau seperti ini kan kita membuat KTP palsu saja sudah demikian gitu. Nah, selain soal itu tadi titip nama kakak begitu ya, ada juga yang di Banten itu seperti kata Mas Hersu itu ada anak pejabat mendaftar PPDB jalur warga miskin gitu kan, memang ada juga yang seperti itu. Terus kemudian nah, yang menariknya Mas Hersu, yang menarik atau prihatin ya, ini sebenarnya prihatin sih. Kalau yang tahun-tahun yang dulu saya lihat itu di daerah itu banyak sekali SMP begitu di beberapa daerah yang siswanya hanya masuk 5 orang, yang siswanya hanya dapat siswa itu kurang dari 10. Nah, tahun ini ada sebuah SD di Solo yang hanya dapat 1 siswa. Mas Yesus bisa bayangkan, itu kemudian apa namanya bangunan akan dijadikan apa kalau siswanya yang Karena satu? mereka tidak Merugikan mau betul. masuk ke sekolah itu gitu ya. Ini bukan sekolah favorit lah gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan banyak faktor kalau kalau di situ kan kemudian karena orang kemudian yang tadinya di situ kemudian jadi ada kesempatan untuk masuk ke yang favorit itu tadi dengan Hmm. Hmm. berbagai Ya. cara begitu. Dan Hmm. siswa yang ini kemudian tingkat keterpilihannya rendah gitu. Terus kemudian juga untuk numpang numpang kakak, ini kasus numpang kakak banyak banyak sekali ya. Terus kemudian di berbagai daerah itu juga apa namanya banyak yang terjadi seperti itu, dan yang ditekan itu adalah kepala sekolahnya begitu Mas Ersu. Kalau kasus pejabat dan sebagainya, jadi si kepala sekolah ini yang ditekan oleh si pejabat gitu, dan untuk bisa supaya anak ini masuk ke situ. Nah, ini yang sering kali tidak terdeteksi kan seperti ini begitu. Kalau seandainya kecuali kepala sekolah tersebut melaporkan, dan ini terjadi di mana-mana. Ya, 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 ya. Wah, aduh ini makin lama ini bukannya makin bagus ya kelihatannya ini. Kelihatannya tahun ini parah sekali dibandingkan tahun yang lalu ya. Kehebohannya luar biasa ini menyeluruh di seluruh Indonesia ya, Mbak ya. Iya ya, karena tahun ini mungkin medsos juga lebih seru sih kalau saya lihat. Ini Lebih medsos ini seru. kan suara dari medsos dari tahun ke tahun ini kan berkembang ya. Ya, dan waktu itu juga mungkin tahun lalu pandemi segala macam gitu ya. Mungkin Betul. nggak terlalu Mhm. sibuk soal ini, nggak speak up soal ini gitu. Fokusnya Betul. beda gitu. Ketika sekarang ini orang-orang sudah mulai beraktivitas, Mhm. mulai aktivitasnya bukan online lagi, ya sekarang Mhm. mulai jadi ramai. Nah, saya kira ini Mhm. memang penting untuk segera dibenahi, ya walaupun seperti Anda katakan tadi terlambat gitu ya. Sekarang ini Mhm. karena sudah mulai masuk sekolah,
Tapi saya kira tetap bisa itu Mbak dilakukan langkah-langkah tertentu, misalnya seperti tadi pemalsuan itu bisa dipidanakan. Saya kira Oh. untuk misalnya anak pejabat yang menggunakan jalur miskin, menurut saya atasannya dimiskinkan aja sekalian, nggak usah dikasih jabatannya, dicopot aja gitu kan. Pegawai negeri ini kan kalau kalau jabatannya dicopot, mereka ini kan memang betul-betul relatif miskin karena sebenarnya gaji mereka ini pas-pasan kan. Jabatan jabatan itu yang membuat mereka jadi apa hidupnya lebih enak karena ada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan dan Iya. sebagainya. Nah, tapi kalau mereka ini pejabat dan kemudian mentalnya miskin, jadikan orang miskin aja. Usul saya begitu, ini para pejabat-pejabat yang di Banten. Ya. Iya, semestinya kalau misalnya dengan kondisi seperti itu anak kita tidak bisa masuk jalur zonasinya kita jauh begitu ya. Hmm. Terus kemudian nilainya juga tidak mencukupi ya masukkan saja ke swasta yang bagus begitu kan. Yes. Dengan dibantu beberapa ini kan dia punya uang begitu. Kecuali Hmm. dengan ibu yang di Jakarta Pusat itu tadi dia bingung kemana dia harus mendaftar ke swasta. Memang kalau di Jakarta itu ada jalur bersama Mas Hersu. Hmm. Jadi jalur bersama ini adalah kalau seandainya si anak ini tidak bisa masuk ke negeri, kemudian ada swasta yang menjadi rekanan gitu dari Pemprov DKI, yang ketika si anak ini tidak tertampung, bangkunya tidak masuk untuk negeri, dia bisa masuk ke swasta tapi dibiayai. Dia mendapatkan Oh. fasilitas seperti di negeri. Hmm. Nah, tapi seperti kasus yang di Jakarta Pusat, ternyata si ibu itu tidak mendapati sekolah swasta di sekitar rumah tinggalnya. Yang untuk Hmm. anak ini masuk, itu menjadi problem juga yang seperti itu Ya, begitu. ya, ya, ya. Banyak sekali persoalan ya. Makin hari makin banyak sekali persoalan. Jadi mulai salah kelola negara ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat level daerah ya kelihatannya. Ya, jadi tidak ada kata lain ya mesti memang harus dilakukan perubahan. Itu ya. Iya, iya, iya. Dan ini kalau sesuatu itu sudah berulang dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 mungkin COVID terselamatkan, 2021 COVID terselamatkan. Tapi sekarang berulang lagi, ini sudah menjadi sesuatu yang kok kebiasaan ya. Yang Yes. kemarin-kemarin sudah maksudnya sudah banyak keluhan, sudah ditegur, dibicarakan juga di DPR ketika itu kan, Yes. tetapi tidak ada perbaikan sampai sekarang gitu. Oke. Baik, Bagi, kita cukupkan hari ini ya. Kita hanya membahas dua topik saja, tapi ini dua topiknya topik yang sangat serius saya kira ya. Dan kita masih pamit dan kita akan ketemu lagi besok ya, Mbak Agi, hari Oke. Jumat ya. Saya Subun Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.